I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know. Oke teman-teman, kita tiba di segmen pertama dari video ini. Jadi di segmen pertama ini atau sebagai dasar dan inti ya dari video pembelajaran ini, kita akan membahas tentang apa sih sebenarnya obat penghambat ganglion itu. Jadi obat penghambat ganglion adalah jenis obat yang menghambat postganglionik transmisi, terutama dengan bertindak sebagai antagonis nikotinat. Selain daripada itu, obat penghambat ganglion ini dia bekerja dengan merangsang atau menghambat penerusan impuls di ganglion baik pada saraf parasimpatis maupun pada saraf simpatis. Nah, oke guys, jadi kalian ini udah tahu kan penghambat ganglion itu yang sudah dibawakan dari teman saya. Nah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan ya ganglion yang terbagi atas 2 golongan nih. Jadi yang pertama itu ganglionik stimulan atau biasa disebut dengan stimulan ganglionik. Yang kedua itu block agent, biasa juga disebut dengan agent penghambat. Nah, dengan mekanisme mengeblok aksi asetilkolin pada reseptor nikotinik pada semua ganglion otonom. Teman-teman, di sini tuh saya akan membahas bagian lanjutan dari pembahasan kali ini berupa bagian-bagian pembagian golongan. Golongan apa sih di sini? Tentu saja golongan ganglionik. Nah, tahu tidak teman-teman, ternyata secara garis besar itu ganglionik dibagi menjadi 2 golongan loh. Yang pertama itu ada ganglionik stimulans dan yang kedua ganglionik blocking agent. Nah, yang pertama itu tadi pada ganglionik stimulans. Pada ganglionik stimulans itu bagian yang pertamanya itu ada selektif nikotinik agonis. Nah, selektif nikotinik agonis ini apa saja sih obat-obatnya teman-teman? Obatnya itu berupa nikotin dengan small dose atau dosis kecil, lalu ada lobelin, ada vareniclin, ada dimetilpenipiprazium atau disingkat dengan DMPP dan tetrametylamonium. Nah, pada ganglionik stimulans itu tadi ada non-selektif agonis. Nah, apa saja sih obat-obat dari non-selektif agonis itu? Yang pertama ada asetilkolin, kemudian ada karbobakol, ada polikarpin, ada antikolin sirases dan MCN 424A. Yang kedua itu ada ganglionic blocking agents, juga menjadi 2 bagian. Nah, yang pertama itu ada competitive blockers, terbagi lagi teman-teman, terbagi menjadi 3 lagi. Yang pertama itu ada quaternary ammonium comps, yang dimana di dalamnya itu terdapat obat hexametonium dan pentolinium. Yang kedua ada amines, di dalamnya itu terdapat mexcamilamin dan pempidin. Lalu yang ketiga ada monosulfonium comp, di mana di dalamnya itu terdapat obat trimetapancam forsulfonat. Nah, terus yang kedua pada bagian ganglionic blocking agents itu ada persistent depolaring blockers. Nah, pada persistent depolaring blockers itu obatnya terdiri dari nikotin tapi dia dengan large dosis. Kalau juga ada antukoliner terases dengan large dosis tuh. Jadi itu ya teman-teman bagian-bagian penggolongan dari ganglionik. Di sini saya akan menjelaskan mekanisme kerja dan contoh obat. Yang pertama, ganglionic blocking agent competitive blocker. Mekanisme kerjanya memblok reseptor nikotinik di ganglion. Yang kedua, quaternary ammonium comps. Contoh obat hexametonium dan pentolinium. Yang ketiga, amines. Contoh obatnya mecamilamin dan pempidin. Yang keempat, monosulfonium comps. Contoh obatnya trimetapan camphorsulfonat. Yang kedua, ganglionic blocking agent, persistent depolarizing blockers. Mekanisme kerjanya memblok reseptor nikotinik di ganglion. Contoh obatnya nikotin dan antikolinesterase. Selektif nikotin agonis, yaitu mekanisme kerjanya bekerja secara singkat, menyekar ganglionik dan bersifat positif. Nah, kita lanjut pada contoh-contoh obatnya. Ada beberapa yang kami tampilkan, yaitu yang pertama nikotin, yang kedua lobine, dan yang ketiga dimetilpenilpiperazine atau DMPP, dan yang berikutnya adalah tetrametylamonium atau TMA, dan yang terakhir adalah vareniclin.
Nah, kita lanjut pada poin selanjutnya, yaitu non-selective agonis. Adapun mekanisme kerjanya yaitu teman-teman bekerja secara singkat, menyingkar ganglionik dan bersifat positif. Obatnya yaitu pada non-selective agonis ada acetylcholine, carbachol, ploporin, dan anticholinesterase lareses atau MCN dan MCN 424A. Oke teman-teman, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Inilah hasil pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Bye-bye.